wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadaratil mukarramin, kepada para alim ulama, para kiai, para guru-guru besar, wabil khusus kepada Bapak Ustadz, Pak Ustadz Akbar Daulay, yang senantiasa kami harapkan barokah manfaat ilmiahnya, yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Tempat Duafa Hong Kong, yang senantiasa kami harapkan barokah manfaat ilmiahnya, yang kami hormati seluruh santri jamaah Madrasah Perantauan Online yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di hari yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan waktu bisa berkumpul kembali di kajian Madrasah Perantauan Online yang diadakan oleh Tempat Duafa Hong Kong tanpa ada halangan suatu apa, biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, satu-satunya Rasulullah yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya, dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau dan diakui sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim. Rekan-rekan santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya di sini selaku pembawa acara. Langsung saja akan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan kalam ilahi, acara yang ketiga yaitu sosialisasi Dompet Duafa Hong Kong, acara yang keempat penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Fauzan Akbar Daulay. Acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan terakhir penutup atau doa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempersingkat waktu, marilah acara di siang hari ini kita buka bersama dengan pembacaan mul kitab, dengan harapan acara yang kita laksanakan pada siang hari ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir penuh dengan keberkahan. Ridhoillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi acara telah kita buka bersama dengan pembacaan mul kitab. Memasuki acara yang berikutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Ukhti Halimah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم
Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullahu fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul. Terima kasih kami sampaikan kepada Uti Halimah yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Semoga dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kepada yang membaca dan umumnya kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Rekan-rekan santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum memasuki acara inti yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Fauzan Akbar Daulay, saya di sini akan menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa acara pada siang hari ini disiarkan secara langsung melalui sosial media Facebook Dompet Duafa Hongkong dan juga disiarkan melalui channel YouTube Dompet Duafa Hongkong. Kepada teman-teman yang belum bisa hadir pada siang hari ini, bisa mengikuti siaran ulang lewat channel YouTube Dompet Duafa Hongkong, dan silahkan untuk di-like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya kita tidak ketinggalan update terbaru dari program-program Dompet Duafa Hongkong. Dan semoga kedepannya Dompet Duafa Hongkong semakin sukses, semakin berkah dan bermanfaat bagi sesama. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Bapak Ustadz sudah hadir? Sampun, Bu. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja untuk acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Fauzan Akbar Daulay. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanggal 13 bulan Maret. Nah, nanti tanggal 17, 13. Suara saya ini ringan, ini kurang bagus di sini. Putus-putus, Ustaz. Sama Ustaz, di sini juga itu suaranya putus-putus. Tidak ada suara, Ustaz. Sudah, Bu. Oke, ada suara saya, oke? Oke, sekarang ada. Oke.
Ibu-ibu sekalian, jadi hari Kamis depan itu sudah memasuki tanggal 14 bulan Sya'ban, Rabu Kamis, ya. Putus lagi. Orangnya nggak ada, Pak Ustaz. Maaf Ustaz, tidak ada suaranya. Iya Mbak, masih diperbaiki. Oh, siap-siap. Enggak. Lah Ustaz diperbaiki kuwi mang. Ini juga. Iya, mau tak matiin soalnya. Iya, yang langsung. Tapi jangan matiin. Oke nih Bu ya, suara saya jelas? Alhamdulillah sudah Ustaz. Sudah. Oke. Jadi Ibu-ibu sekalian, malam Jumat nanti, yang bertepatan juga ya dengan malam Jumat, sudah masuk 14 Sya'ban. Kita memasuki nisfus Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini akan kita bahas mengenai tentang nisfus Sya'ban. Ini termasuk daripada hari-hari yang dimuliakan dalam Islam. Ada seorang pebisnis hebat, bahkan termasuk orang yang paling kaya di dunia. Siapa namanya? Warren Buffett. Seorang investor hebat, terkenal, sering kekayaannya itu sama dengan Bill Gates yang punya Microsoft itu. Nah, mengapa Warren Buffett itu termasuk orang yang memiliki banyak harta? Sebab karena dia pandai dan melihat serta mempelajari dan menggunakan kesempatan di lini-lini mana, di tempat-tempat mana yang cocok ketika berinvestasi. Ini sudah mau dekat dengan bulan Ramadan. Para pedagang-pedagang, pebisnis-pebisnis, itu mereka mempersiapkan barang-barang dagangan mereka. Sebagai informasi Ibu-ibu sekalian, di Indonesia, jadi waktu kami di Malaysia kemarin, ketemu dengan seorang pangeran kerajaan Malaysia. Jadi beliau cerita, Ustadz, itu yang kurma yang di Indonesia seluruhnya itu bukan orang Islam yang memasukkan kurma ke Indonesia, bukan. Tetapi saudara-saudara kita yang Tionghoa, yang non-Muslim. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mereka pandai membaca kesempatan. Bahkan di negara yang mayoritas Muslim, mereka membaca kesempatan itu dan berinvestasi dan melaksanakan berbagai macam manajemen keuangan, dan mereka berhasil dalam perdagangan mereka. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, begitulah sebaiknya diri kita. Ini akan ada malam yang penuh dengan barokah. Kita akan baca pendapat-pendapat para ulama mengenai bagaimana tentang nisfu Sya'ban ini. Hadirin rahmati Allah, kalau secara bahasa ini ya nisfu Sya'ban. Nisfun itu artinya adalah setengah. Nisfun itu artinya setengah. Sya'ban, bulan Sya'ban. Sya'ban kemarin sudah kita bahas juga bahwa Sya'ban itu adalah cabang-cabang, bercabang-cabang, berpencar. Jadi orang-orang Arab jahiliyah mereka itu sering mencari air, mencari penghidupan di antaranya pada bulan Sya'ban. Adapun malam nisfu Sya'ban adalah malam setengahnya bulan Sya'ban. Kalau dirujuk kepada kalender Komariah,
Maka malam nisfu Sya'ban jatuh pada tanggal 14 Sya'ban. Jadi Bu, hari Kamis petang ketika maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib dikumandangkan. Telah berubah waktu masa daripada sore yang asar kepada maghrib. Maka itu sudah masuk kepada tanggal 15 Sya'ban. Hari Kamisnya sebelum maghrib itu hari Kamis, tetapi setelah maghrib itu sudah berubah menjadi hari Jumat. Yang awalnya tanggal 14, begitu maghrib berubah menjadi tanggal 15. Maka yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam itu terdapat banyak sekali kejadian-kejadian. Ada yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita baca. Ini dalam kitab Madza fi Sya'ban Sayyid Alawi, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Makki Al-Hasani. Nah, Lailah nisfu Sya'ban itu ada banyak namanya. Syekh Abdul Khair At-Taliqani beliau mengatakan ada 22 nama. 22 isman. Untuk nisfu Sya'ban ada 22 nama. Apa diantaranya? Lailatul Mubarakah. Malam yang berkah. Berkah berarti Bu, banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Sungguh beruntung orang yang menghidupkan malam Lailah nisfun min Sya'ban. Jadi kita berusaha, ini sudah diterangkan para ulama dan diterangkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW bahwa malam ini penuh dengan barokah. Maka berusaha kita mendapatkannya. Nama yang lain adalah Lailatul Qismah. Malam pembagian. Pembagian atas apa? Lil arzaq, rezeki. Tahun ini Bu Sulastri dapat 2M misalnya. Misalnya, mudah-mudahan amin. Tahun ini Ibu Sofi mendirikan pabrik besar, mengalahkan pabrik Trusmi di Jawa, pabrik batik besar. Tahun ini Bu Imah itu mendapatkan harta warisan sebanyak 7 miliar daripada pembebasan tanah misalnya. Mudah-mudahan. Nah itu Bu, ketentuan-ketentuan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tulisannya pada nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Siapa yang kaya, siapa yang bangkrut, bahkan siapa yang mati itu pada nisfun min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu namanya malam Qismah, nama lain daripada nisfu Sya'ban. Bahkan siapa yang menikah, ibu-ibu yang belum menikah mudah-mudahan dapat jodohnya segera. Yang ganteng, yang kaya, yang soleh. Jadi yang menikah itu ketentuannya itu pada nisfu Sya'ban. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapa yang berkeinginan untuk mendapatkan jodoh, hidupkanlah pada malam nisfun min Sya'ban, nisfu Sya'ban. Yang menikah begitu juga. Yang menanam, kapan dia panen? Tahun ini berapa panennya? 2 kali, 3 kali panen padinya. Itu ketentuannya adalah pada malam nisfu Sya'ban. Maka sungguh merugilah kalau kita yang punya hajat besar tetapi tidak mau menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kemudian hadirin rahmati Allah, Lailatul Takfir. Jadi banyak namanya Bu. Malam nisfu Sya'ban banyak namanya. Juga malam takfir. Takfir ini bukan kafir, bukan. Tetapi artinya malam penghapusan dosa. Tukaffiru dzunubis sa'ah. Tukaffiru dzunubas sa'ah. Malam ini adalah malam dihapuskannya dosa sepanjang tahun. Nama lainnya juga Lailatul Ijabah. Lailah malam yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa-doa. Itu jadi namanya banyak Bu, sampai 22. Itu keterangan para ulama seperti itu. Maka kita berusaha untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban.
Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, malam Lailatul Sya'ban ini ya, menurut para ulama, kita baca juga dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, di sini disebutkan bahwa siapa saja ya yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, apa ganjarannya? Ini kita baca. Dari Ali bin Abi Thalib, yaitu keponakan Nabi dan menantu Nabi, bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, apabila malam nisfu Sya'ban, maka kita membuat amalan apa? Sholatlah di malam harinya. Malam kita sholat, Bu. Sholat banyak-banyak. Dan berpuasalah di siang harinya. Diusahakan berpuasa. Pada malam, pada hari nisfu Sya'ban, berarti, Bu, Jumat depan, kalau tidak ada halangan apa-apa, sangat baik kita untuk berpuasa. Sesungguhnya Allah turun ke bumi pada saat itu ketika matahari terbenam. Kemudian Allah berfirman, adakah orang yang meminta ampun kepadaku? Maka aku akan mengampuninya. Adakah yang meminta rizki padaku? Aku akan memberinya rizki. Adakah orang yang mendapat cobaan? Maka aku akan menyembuhkannya. Jadi apa saja permintaan kita pada saat itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan-permintaan kita. Dalam hadis lain dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, Allah memperhatikan, yattali, ini lafaznya, yattali. Allah perhatikan ila khalqihi, kepada hamba-hambanya. Jadi Allah ini memperhatikan kita, perhatian yang khusus. Ketika kapan? Nisfu Sya'ban. Dan Allah yaghfiru li jami'i khalqi. Seluruh daripada hamba-hamba Allah itu diampunkan. Illa li musyrik, kecuali orang yang syirik kepada Allah. Maka ibu-ibu sekalian, penting kita menjaga keimanan kita daripada sebab-sebab kesyirikan. Kadang-kadang kita syirik itu nggak terasa. Kalau aku nggak kerja, gimana bisa makan? Kalau aku tidak makan, gimana aku bisa kenyang? Jadi keyakinan itu bisa merubah keimanan. Kita bekerja adalah karena perintah Allah. Kita makan karena perintah Allah. Tidak ada yang lain kita buat. Kecuali karena perintah Allah. Keyakinan kita, Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa yang memberikan rezeki, yang menurunkan hujan, yang mengenyangkan perut kita, yang menghilangkan dahaga kita, yang memberikan kita kesehatan, Allah. Obat itu tidak bisa menyembuhkan kita. Sakit itu tidak bisa, bentuk-bentuk macam-macam penyakit itu tidak bisa mengenai kita. Semuanya adalah berdasarkan izin Allah. Maka kadang-kadang keyakinan kita itu sebab makhluk, itu yang perlu kita perbaharui. Jadi hadirin rahmati Allah, Allah ampunkan dosa-dosa seluruh hamba-hambanya. Kecuali siapa? Orang yang musyrik. Itu satu. Yang kedua, orang yang bermusuhan, nyimpan dendam, musyahin. Maka obatnya apa? Satu, kita berzikir kepada Allah, perbanyak la ilaha illallah untuk menghilangkan kemusyrikan-kemusyrikan dalam hati kita. Yang kedua, kita memaafkan. Hadirin rahmati Allah, ini dia. Malam nisfu Sya'ban ternyata bukan malam biasa. Bahkan malam yang mulia setelah Lailatul Qadar. Kita kan pengen itu Lailatul Qadar. Kadang-kadang ya kita semangat memang untuk mendapatkannya. Ternyata ada tingkatan yang setelah Lailatul Qadar itu adalah nisfu Sya'ban. Berarti malam yang mulia. Atha bin Yasar beliau mengatakan, malam nisfu Sya'ban adalah malam yang utama setelah Lailatul Qadar. Tidak ada satu malam setelah Lailatul Qadar yang lebih mulia daripada malam nisfu Sya'ban. Malam Jumat nanti. Malam yang mulia.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kemudian ada tabi'in. Tabi'in itu siapa sih? Tabi'in itu adalah orang yang bertemu dengan sahabat. Khairul quruni qarni. Atau kama qala Rasulullah. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya zaman, sebaik-baiknya era, itu adalah zamanku. Zaman terbaik adalah zamanku, kata Nabi. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian zaman yalunahum. Zaman Nabi dengan para sahabat itu yang pertama. Yang kedua, zamannya tabi'in. Yang ketiga, zamannya tabi'ut tabi'in. Tiga ini yang dinas oleh Nabi, yang disabdakan oleh Nabi. Tiga zaman ini adalah zaman terbaik daripada zaman setiap masa. Zaman apa? Pertama, zaman Nabi dengan para sahabat. Makanya Bu, lain. Sahabat dengan tabi'in beda. Paling tinggi derajatnya adalah sahabat. Sebab mereka, siapakah itu sahabat? Sahabat adalah tiga syaratnya sahabat itu. Sahabat adalah pertama, orang yang bertemu dengan Nabi. Yang kedua, orang yang beriman. Bukan hanya bertemu saja. Yang kedua, dia beriman kepada Nabi. Yang ketiga, wafat dalam keadaan Islam, beriman kepada Nabi. Ketemu, beriman pada Nabi, dan meninggalnya pun dalam keadaan beriman juga. Tiga ini syarat sahabat. Dengan pertemuan dengan Nabi saja, derajat mereka langsung tinggi di sisi Allah. Rohani mereka tuh naik. Makanya kita nggak heran kalau sahabat itu, mereka rela mengorbankan apa saja mereka miliki demi Rasulullah. Nyawa mereka nggak kira-kira lagi. Kalau kita kan masih berpikir, kalau ditanyakan kepada kita, siapkah kita mengeluarkan uang 1 miliar, seluruh harta kita, kita masih bertanya-tanya. Itu sahabat nggak pikir-pikir lagi. Langsung. Sebagaimana sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sahabat Umar pun begitu juga. Nah, tabi'in itu siapa? Orang yang bertemu dengan sahabat. Derajat mereka pun langsung naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tabi'in Syam ini namanya tabi'in, para tabi'in, orang-orang yang bertemu dengan sahabat, murid-muridnya sahabat yang berasal daripada negeri Syam. Syam ini mana? Sekarang jadi 4 negara. Ataupun kalau dikatakan sekarang ini bisa 5 negara kalau kita mengakuinya. Tetapi kita tidak mengakui Israel, tetap Palestina itu. 4 negara sekarang Syam itu. Negara mana saja? Syria. Yang kedua Libanon. Yang ketiga Palestina dan yang keempat Yordania. Itu termasuk negara Syam semuanya. Yang dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdagang itu menuju ke 4 negara ini. Yang dulunya jadi 1 negara. Nah, di antaranya adalah Khalid bin Mi'dan, Makhul, Luqman bin Amir. Mereka ketika nisfu Sya'ban sungguh-sungguh mengagungkan malam itu dan sungguh-sungguh dalam beribadah di dalam malam nisfu Sya'ban. Itu orang-orang Syam. Jadi ini ibu-ibu sekalian, ini akhbar ataupun kabar-kabar mengenai ulama-ulama terdahulu mereka menghidupkan malam. Orang Syam itu ada amalan sendiri. Nah, sekarang ini orang Mekah. Jadi hingga tahun 272 Hijriah ini dicatat oleh para ulama. Apa amalan para ulama terdahulu ketika nisfu Sya'ban? Mereka, kebanyakan mereka laki-laki maupun perempuan keluar menuju ke masjid. Kalau memang keluarga kita, kan alhamdulillah di Indonesia sekarang kan sudah makin baik. Mungkin suami ataupun anak ataupun keluarga, silakan disampaikan. Sangat baik ketika nisfu Sya'ban iktikaf di masjid. Menghidupkan malam di masjid. Baik sholat berjemaah maupun sholat sendiri-sendiri. Apakah amalannya? Mereka sholat. Jadi orang-orang Mekah mereka sholat. Jadi dulu orang-orang Mekah ini mereka ke Masjidil Haram. Mereka sholat, mereka tawaf, dan menghidupkan malam sampai pagi. Dengan membaca Al-Quran di dalam Masjidil Haram. Sampai mereka mengkhatamkan Al-Quran. Ini orang-orang dulu memang dahsyat. Kalau baca Quran itu sampai pagi. Masya Allah. Ini orang-orang yang sebagai contoh kita. Mereka sholat malam. Di antaranya mereka sholat 100 rakaat. 100 rakaat. Membaca surat Al-Fatihah dan Ikhlas setiap rakaat sebanyak 10 kali.
Rakaat pertama 10 kali, rakaat kedua 10 kali. Kemudian mereka mengambil air zam-zam pada malam itu, mereka meminumnya, mandi dengannya, dan menyiramkan kepada orang yang sakit. Mencari keberkahan pada malam itu. Jadi banyak juga riwayat hadis mengenai ini. Jadi ibu-ibu sekalian, oh Ustaz, berat sekali mereka sampai 100 rakaat. Paling tidak kita itu supaya dihitung sebagai orang yang menghidupkan malam, paling tidak sebelum tidur, Bu, sholat witir. Sebelum tidur nanti malam Jumat ya, kan kita udah bekerja capek. Nanti tidurnya kadang jam 11 ataupun jam 12. Sebelum tidur sholat witir dulu. Kita yang mungkin belum terbiasa, bangunkan badan, semangatkan badan, tidur dalam keadaan berwudu. 1, sholat witir. 2, tidur dalam keadaan berwudu. Sudah siap-siap tidur kita. Tidurnya siap-siap. Ada persiapan tidur. Tidurnya tidur yang betul, bukan tertidur. Enggak. Siap betul-betul tidur. Jadi pakai adab, Bu, malam itu. Yang nggak biasa zikir Fatimah, dibuat zikir Fatimah. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Diusapkan ke badan. Tidur dalam keadaan wudu, zikir Fatimah. Dan diusahakan bangun tahajud. Mudah-mudahan kita dapat keberkahannya. Karena kan mungkin terlalu letih. Kalau ibu mampu, silakan dibuat amalan ini. Nggak mampu kita sampai 100 rakaat. Memang banyak betul ini memang. Tetapi diusahakan paling tidak adalah kita buat. Mau 2 rakaat silakan, paling tidak ya 10 rakaat silakan, 12 rakaat silakan. Nah, tetapi mala yudraku kullu, la yudraku kullu. Itu kaidahnya. Kalau kita nggak mampu untuk membuat amalan seperti ulama-ulama terdahulu, jangan kita tinggalkan semua. Paling tidak, Bu, kita sholat tahajud, paling tidak adalah sekemampuan kita. Kalau 2 rakaat saja tidak mampu, bogatlah istilahnya, bogat, beratlah istilahnya. Jadi kita ini berusaha. Memang kadang-kadang kita ini istilahnya mau dikatakan soleh, solihah pun ya bagaimana juga. Tetapi kita berusaha. Mudah-mudahan Allah pilih kita sebagai orang-orang yang mampu menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Jadi ini, Bu, amalan-amalan ulama-ulama terdahulu. Mereka sholat, tawaf, baca Quran, minum air zam-zam. Itu amalan-amalan orang-orang Mekah pada saat itu. Al-Hafiz Ibnu Asakir. Ini kalau di Al-Hafiz, Bu, sekarang itu orang yang menghafal Quran. Itu istilah sekarang. Padahal dulu enggak. Al-Hafiz itu adalah khusus untuk para penghafal hadis. Yang mereka menghafal hingga 300.000 hadis. Beserta dengan maknanya, riwayatnya, itu hafal semua. Nah, ulama-ulama terdahulu, mereka banyak ibadahnya. Termasuk Syekh Ibnu Asakir ini. Beliau termasuk orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan malam Idul Fitri ataupun Idul Adha dengan sholat dan zikir. Jadi amalannya memang ada. Itu diamalkan oleh para ulama-ulama kita. Amalannya apa, Ustaz, yang khusus? Terserah. Membaca Quran silakan, mau sholat silakan. Yang penting kita ada menghidupkan malam. Zikir-zikir, Bu, kalau nggak pernah lama-lama, inilah dites, Bu. Digas, malam nisfu Sya'ban, digas. Berapa? Ucapkan saja Allah, Allah, Allah. Buat 5.000, Bu. Nggak lama itu, nggak lama. Latihan kita untuk supaya berlezat-lezat dengan zikir kepada Allah. Kadang-kadang memang, Bu, namanya juga kita sebagai manusia lemah, kadang-kadang perlu juga dipaksa badan kita. Kita saja kadang-kadang ketika mau berangkat ke negara Hong Kong ini, malam-malam, jam 2 malam, jam 3 malam, kita masih melek. Mengapa? Karena mau berangkat ini, mau mencari penghidupan. Kita anggap penting. Kita mau pergi safar yang panjang, kita anggap penting, maka kita pun sanggup untuk bangun malam, sanggup untuk berjaga malam. Nah, hadirin rahmatus wa ta'ala, maka kita berusaha juga nisfu Sya'ban, kita hidupkan malam dengan beribadah pada Allah. Ini termasuk Ibnu Jauzi. Beliau dalam kitabnya At-Tabsirah, beliau menyampaikan, wahai para hamba Allah, sesungguhnya malam nisfu Sya'ban itu malam yang mulia. Allah yattali, memperhatikan para hambanya.
dan mengampuni mereka kecuali yang ingkar kepadanya. Jadi inilah Bu, apa namanya itu mengenai nisfu Sya'ban. Jadi ini para ulama banyak mereka menerangkan tentang hal ini dan banyak ibadah-ibadah mereka kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban. Dan kita juga berdoa. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, 5 malam yang mana doa tidak akan ditolak. Malam Jumat nggak ditolak doa. Malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, dan malam Idul Fitri dan Idul Adha. Itu termasuk malam-malam yang Allah Subhanahu wa taala menjawab doa-doa kita. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, itulah seputar tentang nisfu Sya'ban. Jadi malam yang mulia hari Kamis nanti malam Jumat. Jadi disiap-siapkan kerjaan kalau boleh lebih cepat untuk diselesaikan sehingga kita bisa istirahat lebih cepat. Istirahat lebih cepat, tidur cepat, bangun cepat. Tidur cepat, bangun cepat. Kapan? Malam Jumat. Malam Jumat nanti. Siangnya, hari Jumat itu diusahakan kalau memang tidak ada halangan apa-apa, silakan berpuasa. Kapan? Hari Jumat depan. Oh Ustadz, saya kan udah puasa hari Kamis. Alhamdulillah hari Kamis puasa. Tinggal ditambah dikit lagi, 1 hari lagi. Kamis puasa, Jumat juga puasa. Oh Ustadz, saya mau ngambil dari Jumatnya saja, boleh enggak? Silakan. Sebab nisfu Sya'ban. Kalau hari-hari biasa kita puasa hari Jumat, makruh. Kecuali kita gandengkan Jumat dengan Kamis ataupun Jumat dengan Sabtu. Tetapi karena ini nisfu Sya'ban khusus, pas tanggal 15 Sya'ban itu hari Jumat, maka silakan berpuasa 1 hari pada hari Jumat itu. Demikian mungkin ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mungkin jika ada yang perlu kita diskusikan, silakan sama-sama. Silakan Bu, suara kedengaran. Ya Pak Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Bu. Ya saya mau bertanya tadi kurang satu kalau saya 3 syarat sahabat. Tadi yang kedua apa Pak? Syarat sahabat. 3 syarat sahabat tadi yang kedua apa Pak Ustadz? Oh, Nah, siapakah sahabat itu? Jadi sahabat itu pertama orang yang bertemu dengan Nabi. Nabi Muhammad ya, ini Nabi Muhammad. Yang kedua, mereka beriman kepada Nabi, beriman. Yang ketiga, wafat dalam keadaan Islam. Itu namanya sahabat. Siapa yang tidak 3 ini, nanti dia tergolong tabi'in. Seperti Uwais Al-Qarni itu tidak bertemu dengan Nabi. Ya. Beliau tidak bertemu dengan Nabi. Fisiknya tidak bertemu dengan Nabi. Adapun secara rohani beliau bertemu memang, tapi fisiknya menurut para ulama hadis bahwa Uwais Al-Qarni adalah tabi'in. Karena disebabkan beliau berkhidmat dengan orang tuanya, ibunya. Tetapi beliau adalah menjadi sebaik-baiknya tabi'in. Karena beliau sangat ingin bertemu dengan Nabi. Beliau itu sezaman dengan Nabi. Uwais Al-Qarni sezaman dengan Nabi, tetapi tidak bertemu dengan Nabi. Karena beliau berkhidmat dengan ibunya. Tetapi walaupun tidak bertemu dengan Nabi, beliau menjadi sebaik-baiknya tabi'in. Afdalut tabi'in itu Uwais Al-Qarni. Itu Bu. terima kasih Pak Ustadz. Yeah. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustadz. Salam ya. Saya mohon izin bertanya, adakah amalan zikir yang khusus di malam Sya'ban? Gitu aja Pak Ustadz. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, zikir ketika malam nisfu Sya'ban. Apakah ada zikir yang khusus? Memang Nabi SAW dalam hadis-hadisnya tidak menyebutkan zikir yang khusus. Tetapi zikir apa yang paling baik? Afdhalul zikri la ilaha illallah. Jadi ibu yang dirahmati Allah, kita ucapkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah. Itu Bu, kalau kita berzikir la ilaha illallah, itu diarahkan ke sini. Kan kita kadang-kadang ada goyang juga kepala kita, karena nikmatnya bergoyang kan. Bergoyang karena zikir. Orang Bu, itu biasa. Oh, itu adalah bid'ah, goyang-goyang. Orang saja joget dangdut, itu karena nikmatnya joget dangdut.
Ini kita nikmat berzikir nggak ada masalah. Sebab itu gerakan memang itu refleks daripada tubuh kita. Karena saking nikmatnya. Orang karena sudah nikmat dengan dunia saja, kadang dia hilang akalnya. Joget dari malam sampai pagi. Ini kita zikir pada Allah. La ilaha illallah. Nah, goyang kepala kita bagaimana? La ilaha illallah. Nah, di sini dihentakkan di sini, Bu. Supaya apa? Supaya kena kolbu kita, jantung kita. Diarahkan ke jantung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Diarahkan ke sini. Supaya apa? Penyakit-penyakit kolbu kita yang iri, yang dengki, yang dendam, yang masalah yang selalu kita tumpuk di dalam hati ini itu dipecahkan masalah-masalah itu. Yang hitam-hitam tadi dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu targetnya. Jadi kita resapi zikir-zikir kita. Apa zikirnya? La ilaha illallah. Ibu-ibu yang sudah ada mungkin talqin zikir ataupun daripada zikir-zikir para masyayikh thariqah, nah itu silakan diamalkan ketika pada malam nisfu Sya'ban. Seperti itu, Bu. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz, saya mau bertanya. Kalau zikir Fatimah itu apa sama dengan zikir yang biasa kita lakukan setelah sholat fardu? Iya. Zikir Fatimah sama dengan sholat fardu kita. Kalau zikir sholat fardu 33, 33, 33. Satunya lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu dia. 33, 33, 33. Kalau yang zikir Fatimah bagaimana? 33, 33, 34. Allahu Akbarnya 34 kali. Baru kita hembuskan ke tangan kita. Kita tiup aja, bukan di ludah, Bu, ya, tiup aja. Baru kita usapkan ke wajah kita, kepala, belakang, bagian belakang, badan, dan kaki semuanya. Nah, itu zikir Fatimah namanya. Jurus obat kuat. Ya. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, kalau kita seumpamanya setelah habis sholat fardu subuh itu kita melakukan zikir, terus apa setelahnya zikir tadi, setelahnya di luar sholat maksudnya, itu apa perlu melakukan zikir Fatimah itu tadi atau biasa zikir pagi petang? Zikir Fatimah adalah sebelum tidur, Bu. Ibu sudah berada di atas tempat tidur. Ibu mau menutupkan mata. Sebelum baca Bismikallahumma ahya wa amut, baca zikir itu dulu. Zikir Fatimah. Zikir Fatimah dibaca, ayat kursi dibaca, dan tambahkan falak an-nas. Qul huwallahu ahad, falak dengan an-nas. Dibaca, baru kita usapkan ke seluruh tubuh, baru Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut, tidur. Kalau zikir setelah sholat, nah itu yang seperti biasa, 33, 33, 33. Seperti itu, Bu. Oh, begitu. Jadi kegunaannya itu malam hari ya Ustadz, sebelum tidur ya. Zikir Fatimah sebelum tidur. Barakallah Ustadz penjelasannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya izin tanya, biasanya kalau saya bangun tahajud itu bobok dulu, bangun, terus tahajud. Kadang itu saya tuh nggak bisa bobok sampai pagi, Ustadz. Kalau saya bangun ibadah tahajud itu dibolehkan atau enggak, Ustadz? Sholat tahajud, dia mesti bobok dulu, Bu. Tidur dulu baru dia bangkit. Iya, Pak. Tidur dulu itu tahajud. Sampai pagi bisa. Kalaulah dia tidak tidur, namanya sholat malam. Boleh seperti itu, silakan. Kalau ibu memang tidak tidur pada malam itu, namanya sholat malam. Kalau memang tahan, silakan menghidupkan malam itu sampai pagi, silakan. Tidak ada masalah. Niatnya gimana, Ustadz? Sholat malam itu banyak. Sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih. Misalnya, Bu, malam nisfu Sya'ban ini, dah lama kita mungkin belum melaksanakan sholat tasbih, silakan kita laksanakan sholat tasbih pada malam itu. Jadi, habis Isya, malam tidur pun nggak enak lagi kalau mau tidur karena masih fresh badan. Silakan menghidupkan malam saja sampai pagi. Begitu, Bu. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Ya, Bu.
pertanyaan ya. Amalan apa yang bisa dilakukan seorang wanita yang berhalangan ketika malam nisfu Sya'ban? Semua amalan selain sholat, selain baca Quran, itu bisa dibuat. Apa amalannya berarti? Zikir. Jadi Bu, yang berhalangan ketika malam nisfu Sya'ban, pegang tasbih. Oh Ustadz, tasbih bid'ah. Ya udah, kalau yang bid'ah pakai tangan. Tapi kalau ibu-ibu mau zikir yang banyak, kalau pakai tangan Bu, pakai tangan, sekali, 2 kali, 3 kali, udah hilang Bu. Entah kemana hilangannya itu, bilangannya. Tadi berapa kali ya, targetnya 1000. Tapi tiba-tiba udah 100, entah 200, entah 300. Udahlah berhenti aja lah, tidur akhirnya Bu. Malas dia. Tapi kalau ada tasbih, ngerti kita berapa ukurannya. Targetnya berapa? 1000. Subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha, 1000 buat. Jadi, kalau kita zikir ataupun silakan. Kalau mau membaca hafalan-hafalan, baik surat Yasin, kan udah hafal misalnya Yasin, kan sudah hafal misalnya surat Al-Waqi'ah. Maka silakan dibaca ketika pada malam nisfu Sya'ban. Bagi ibu-ibu yang berhalangan, zikir, diniatkan zikir semua. Hafalan Qur'annya niatnya zikir. Baca Qur'annya niatkan zikir. Jadi yang tidak boleh apa Qur'annya tadi? Memegang Qur'an, sholat. Nah, silakan apa namanya itu yang berhalangan buat banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada lagi kira-kira Bu pertanyaan? Ibu sekalian rahmati Allah, ini sedikit lagi ya. Jadi pada malam nisfu Sya'ban, malam itu ya, kan Kamis, malam Jumat. Jadi diusahakan, ini Syekh Muhammad bin Muhammad Darwis Asy-Syafi'i dalam Asnal Matalib. Beliau mengatakan bahwa membaca surat Yasin setelah maghrib pada malam nisfu Sya'ban dilanjutkan dengan doa. Maka termasuk urutan yang dibuat para ulama ahli kebaikan untuk diri mereka sendiri dan hal itu tidak bermasalah. Artinya Bu, pada malam nisfu Sya'ban, hari Kamis itu malam Jumat, yang tidak terbiasa baca Yasin, habis maghrib baca Yasin. Habis maghrib baca Yasin. Kalaulah tidak membacanya untuk dengan memegang Quran ataupun Yasinan, silakan membaca lewat hafalan. Oh Ustaz, saya nggak sempat. Karena pada waktu maghrib itu sedang repot-repotnya. Gimana kalau saya baca setelah Isya? Silakan dibaca setelah Isya. Tapi kalau ada waktu, silakan diusahakan dibaca setelah maghrib. Apa yang dibaca? Surat Yasin. Jadi, zikir-zikir yang sudah ada silakan dibaca. Karena ini termasuk yang penting. Nggak biasa-biasanya kita, Bu, malam nisfu Sya'ban, ini malam yang mulia. Jadi diusahakan. Paling tidak itu 10 menit saja baca Yasin. Ya, diusahakan setelah sholat maghrib baca Yasin. Kalau memang tidak bisa membacanya lewat hafalan ataupun nanti ketika ada waktu kita baca, niatkan untuk setelah maghrib itu. Kemudian yang dirahmati Allah, sholat sunat ya, sholat sunat, sholat malam nisfu Sya'ban. Berapa rakaat tadi? Memang para ulama menyatakannya berapa rakaat? 100 rakaat. Malam itu kalau seperti ibu puja yang nggak bisa tidur malam misalnya, silakan sholat 100 rakaat. Kadang-kadang Bu, yang seperti ini perlu juga kita tes Bu. Kadang kita untuk keliling Hongkong nih jalan kaki pun sanggup kita Bu. Untuk apa? Ngetes. Cemana si Hongkong ini keliling? Padahal 1 hari Bu, dari pagi sampai malam. Sanggup. Tapi sholat 100 rakaat nggak pernah ditesnya. Ini boleh sama-sama kita coba Bu ya. Setiap rakaat setelah Al-Fatihah baca Qul huwallahu ahad. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kemudian baca Qul huwallah 10 kali. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah 10 kali setiap rakaat. Imam Ghazali dalam Ihya-nya beliau menyebutkan bahwa salat nisfu Sya'ban termasuk sunnah dengan yang 100 rakaat tadi. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang perlu kita tes seperti ini. Jadi challenge kita, banyak orang yang challenge makan cabai yang banyak, makan burger sebanyak 100 burger. Itu ada manusianya Bu.
Ini sekarang kita challenge, kita tes diri kita. 100 rakaat sholat sunnah. Insya Allah Bu ya. Demikian yang boleh saya sampaikan. Mungkin jika ada mungkin pertanyaan lagi, silakan Bu. Assalamualaikum Ustadz. Ya Bu, silakan. Itu apa niatnya gimana Ustadz, niat sholat sunnahnya? Niat sholat sunnahnya silakan. Iya. Sholat hajat saja pun sudah termasuk sholat sunatnya Bu. Sengaja saya sholat gitu. hajat lillahi ta'ala. Sengaja saya sholat sunnah taubat lillahi ta'ala. Boleh. Karena termasuk sholat yang dia sholat mutlak. Itu namanya sholat mutlak. Sholat mutlak itu tidak ditentukan berapa rakaatnya. Kalau sholat duha 12 rakaat, sholat witir 11 rakaat. Nah, sholat mutlak tidak tertentu jumlahnya. Makanya sebagai Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau sholat mutlak. Berapa rakaat? Tiap malam 300 rakaat. Itu Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ketika beliau dizolimi oleh pemerintah pada saat itu, beliau dicambuk, beliau hanya mampu melaksanakan sholat sebanyak 150 rakaat setiap malam dengan badan yang penuh dengan luka. Itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jadi sholat kita tadi niatnya sholat hajat kah ataupun sholat taubat boleh. Karena termasuk sholat mutlak. Begitu Bu. Terima kasih Ustadz. Tadi kan Pak Ustadz bilang membacakan mungkin pada waktu membaca surat Yasin. Nah, apa fadilah setelah baca maghrib membaca surat Yasin? Iya. Setelah ada pertanyaan, setelah sholat maghrib tadi kita membaca surat Yasin. Membaca surat Yasin setelah maghrib pada malam nisfu Sya'ban. Fadilahnya apa? Fadilahnya adalah kebaikan untuk diri kita. Ya, di sini disebutkan Syekh Muhammad bin Muhammad Ad-Darwis dalam Asnal Matalib. Untuk apa? Surat Yasin itu kita baca adalah untuk kebaikan diri kita sendiri dan orang-orang yang berkaitan dengan kita. Man qara'a Yasin fi sadrin nahar qudiyat hawaiju. Hari biasa saja, hari biasa. Bukan malam yang nisfu Sya'ban. Rasulullah SAW beliau bersabda, siapa yang baca Yasin fi sadrin nahar tiap pagi Bu. Ini Yasin sebetulnya bukan hanya nisfu Sya'ban, tetapi tiap pagi amalannya. Apa fadilahnya kalau kita baca tiap pagi? Qudiyat hawaiju. Akan Allah penuhi hajat-hajatnya. Itu tiap pagi saja, itu Allah berikan kebaikan-kebaikan dan ditunaikan hajat-hajat kita. Apalagi ketika nisfu Sya'ban. Siapa yang berbuat amalan di hari-hari khusus, kita sholawat Bu. Kapan sholawatnya? Sholawat di hari Jumat. Hari biasa, kita hanya dilipat gandakan 10 kali. Tetapi ketika hari Jumat, berlipat-lipat kali. Seorang yang dia sholat sunnah 2 rakaat. Di mana? Di rumah. Kalau 2 rakaat saja. Tetapi karena ada pengaruh tempat, di Masjidil Haram, dia dilipat gandakan hingga 100.000 kali. Maknanya apa? Setiap tempat yang khusus, setiap waktu-waktu yang khusus, amalan tadi yang biasa itu dilipat gandakan, berganda-ganda oleh Allah karena hal yang khusus tadi. Baik waktunya yang khusus ataupun tempatnya yang khusus. Maka apalagi hari biasa saja Allah berikan kita kebaikan yang banyak, apalagi ketika nisfu Sya'ban. Jadi ini diamalkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu, maka seyogianya bagi kita untuk menjaga amalan tersebut. Amalan Yasin setelah maghrib. Jadi Bu, sebetulnya bukan Yasin saja ya. Bukan Yasin saja. Amalan ini banyak. Tetapi paling-paling tidak yang kita tidak terbiasa baca Yasin setelah maghrib, diusahakan malam itu jangan ketinggalan. Itu maksudnya. Begitu Bu, kurang lebih. Ada lagi kira-kira pertanyaan Bu? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau tanya. Kedengaran nggak Ustaz? Ya, dengar. Silakan. Ustaz, tadi kan sholat sunat malam nisfu Sya'ban itu katanya 100 rakaat ya? Ya. Apa kita harus sholat 100 rakaat atau gimana Ustaz? Ya. Terima kasih. Sholatnya tadi menurut Imam Ghazali bahwa sunnah ya 100 rakaat. Gimana kalau nggak sholat 100 rakaat bisa? Ya bisa Bu. Ya bisa. Poin utamanya ketika nisfu Sya'ban adalah kita menghidupkan malam. Maka tadi
Ada kaidahnya. Jadi Nabi pun paham mengenai keadaan kita. Dan ada usul fikihnya, kaidahnya. Apa kaidahnya? Ma la yudraku kulluhu, la yutraku kulluhu. Siapa yang dia tidak mampu untuk menyempurnakan amalan, maka jangan ditinggalkan semua. Saya nggak mampu sampai 100. Mampunya berapa? 20. Boleh nggak 20? Boleh. Saya nggak mampu sampai 20. 10 boleh? Boleh. Saya nggak mampu 10. 2 rakaat. Boleh nggak? Boleh juga. Asal jangan ditinggalkan semua. Saya nggak mampu seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Beliau menginfakkan seluruh hartanya. Nggak mampu. Saya seperti itu. Semampu kita. Jadi setiap amalan-amalan, baik baca Quran, zikir, sholat sunnah, jangan ditinggalkan seluruhnya. Biasanya nggak mampu, ini coba di-challenge tadi dirinya. Aku berusaha menyempurnakan amal sekemampuan kita. Memang kan kemampuan kita ada batasnya memang. Karena kebiasaan kita belum terbiasa dengan amalan-amalan para ulama. Maka kita berusaha. Kita atur diri kita, targetkan diri kita. Kondisikan nanti ketika malam Jumat dalam posisi yang kita lapang, ringan, dan enjoy ketika menikmati dalam menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Begitu, Bu. Ya. Ustaz, tanya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Mbak, kamu tanya dulu deh, aku nanti. Halo, Bu, ya? Halo? Ustaz, halo Ustaz, maaf. Ya, apa? Itu kan tadi Ustaz bilang kan rokaatnya boleh 10, Ya. boleh 20, 10 itu berarti rokaatnya harus genap ya, nggak boleh ganjil gitu. Iya, itu namanya sholat nisfu Sya'ban kan, 100. Nah, kita memang pada waktu malam disunahkan juga untuk sholat witir. Maka hendaklah kita menutup malam kita dengan witir. Nah, jadi ganjilkan. Ganjilnya bagaimana? Tambahkan sholat witir walaupun 1 rakaat. Itu tinggal ditambahkan. Tetapi untuk yang khususnya malam tadi nisfu Sya'ban itu genap. Seperti itu, Bu. Oke, Ustaz, terima kasih. Oke, kemudian ada pertanyaan. Itu tadi ketika rakaat pertama baca qul huwallah. Bagaimana ketika kita setelah baca qul huwallah tadi rakaat yang pertama, rakaat kedua kita baca ayat kursi. Baca ayat kursi 10 kali. Nah, di situ amalnya khusus yang dianjurkan oleh Profesor Dr. Imam Ghazali, ya. Dokter ini bukan dokter sembarang dokter, bukan dokter kaleng-kaleng, dokter kolbu. Resepnya ada. Berapa? Resepnya baca qul huwallah 10 kali, 10 kali. Rakaat pertama 10 kali, rakaat kedua 10 kali. Itu resepnya ketika malam nisfu Sya'ban. Tapi Ustadz, saya mau buat sholat nisfu Sya'ban 10 rakaat. Kemudian saya mau tambah tadi. Sholat dengan rakaat pertama 10 kali, rakaat keduanya itu saya baca qul huwallah. Boleh, silakan. Tidak ada masalah. Tetapi kalau kita mau target tadi, nisfu Sya'ban tadi, 10 sampai 100. Mungkin boleh dibuat, Bu. Sholat hajatnya misalnya berapa rakaat? 10 rakaat. Dengan baca qul huwallah 10 kali, 10 kali. Rakaat pertama dengan rakaat kedua. Nah, nanti setelah 10 rakaat, mungkin 4 rakaat, 6 rakaat, 10 rakaat. Ayat kursi, qul huwallah dengan ayat kursi. Boleh, silakan. Yang pertama tadi jenisnya adalah sholat hajat, yang kedua sholat tobat misalnya. Ataupun tobat dulu, kemudian sholat hajat. Tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Jadi poin utamanya apa? Poin utamanya kita menghidupkan malam. Baik baca Quran, zikir, dengan sholat pun tidak ada masalah. Oh Ustadz, saya terlalu banyak itu, yang 100 rakaat. Boleh nggak saya sholat tasbih saja? Boleh, silakan. Setelah sholat tasbih, kita istirahat. Nanti malam tinggal ditambah sekuat kita berapa rakaat yang kita mampu. Nah, boleh seperti itu, Bu. Silakan ya. Yang lain ada kira-kira? Cukup kira-kira, Bu? Sepertinya sudah dipahami semua nih. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya mengenai niat dari sholat sunnah nisfu Sya'ban itu tergantung dari niat sholat yang kita kerjakan berarti niatnya. Ulangi, Bu, ulangi. Suaranya agak. Niat mengerjakan sholat sunnah nisfu Sya'ban berarti niatnya itu tergantung sholat sunnah apa yang kita kerjakan ya Ustaz? Ya, begitu, Bu.
Boleh sholat taubat, sholat hajat, ataupun sholat tasbih silakan. Ataupun sholat mutlak saja. Sengaja saya sholat sunnah 2 rakaat lillahi ta'ala. Boleh Bu, silakan. Namanya sholat mutlak. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ini tambahan. Mungkin. Itu waktu sholat sunnahnya ini sebelum tidur apa tengah malam Ustadz? Setelah kerja Bu. Kerjaan setelah Ibu selesai, malam-malam itu silakan. Boleh sebelum tidur, boleh setelah tidur. Kadang-kadang kita yang lemah-lemah ini ya tidur dulu silakan. Tidur cepat, bangun cepat. Ya, baru kita sholat sunat. Ataupun yang nggak tidur tadi, ya silakan Bu menghidupkan malam sampai sekuatnya. Nanti baru istirahat. Nah, kalau boleh tahajud silakan. Seperti itu Bu. Terima kasih Ustadz. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya di surat Al-Baqarah ayat 238 sama 239 itu yang dimaksud dengan sholat wusta itu sholat apa ya Ustaz? Sholat asar. Sholat asar. Terus yang di ayat berikutnya itu yang di bawahnya yang dimaksud dengan sholat dalam perjalanan atau berkendaraan itu maksudnya berjalan kaki tanpa gerak atau gimana Ustaz? Mohon dijelaskan Ustaz. Yang mana Bu? Yang 239-nya yang bawahnya. 239. Ya, yang bawahnya. Yang sholat dalam berjalan kaki atau berkendaraan. Fan khiftum farijalan aw rukbana. Farijalan faida amintum fazkurullah kama alamakum. Kalau sholat sunnah, ya sholat sunnah itu boleh dalam keadaan kita safar ataupun tidak. Jadi poinnya di situ apa? Fazkurullah di situ. Yang penting ingat Allah. Sholat itu dalam keadaan safar itu boleh. Baik dia dalam keadaan berdiri ataupun dia dalam keadaan duduk. Jadi poinnya, walaupun kita dalam keadaan mukim ataupun kita dalam keadaan safar, nah itu kita ingat kepada Allah. Kalaupun kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir silakan ataupun dengan sholat silakan juga. Kalau sholat sunnah bagaimana? Silakan sholat berdiri boleh, sholat duduk boleh. Kalau sholat sunnah. Tetapi kalau sholat fardu wajib berdiri. Itu Bu. Karena satu lagi yang dimaksud dengan tali zunar itu dalam pakaian muslimah katanya yang tali zunar. Tali zunar. Tali zunar. Kurang tahu saya apa tali zunar. Tali zunarnya apa ya? Katanya ada yang mengatakan itu hukumnya haram, tidak boleh dipakai. Jadi kalau misalkan bergamis, pakai gamis, terus kan ada talinya. Nah, talinya itu terpisah dari gamisnya itu sendiri. Nah, katanya itu yang seperti itu diharamkan untuk dipakai Ustaz. Jadi karena kan gimana apa ya namanya saya lupa. Jadi bilangnya itu apa ikat pinggangnya itu Bu, ikat pinggangnya? Iya, betul. Kan intinya dalam berpakaian adalah tidak membentuk tubuh. Jadi ketika dia memakai pakaian dan dia memancing dengan dia memakai ikat pinggang tadi, ada syuhrah, niat supaya dilihat. Apalagi untuk memasang itu untuk membentuk lekuk tubuhnya. Maka yang seperti ini hendaklah memang itu dilarang, ya, tidaklah membentuk tubuhnya. Kalau kita pakai celana kan silakan, tidak ada masalah kalau perempuan itu pakai celana, tetapi pakaiannya, bajunya kalau boleh melebihi pinggulnya, melebihi pantatnya. Supaya apa? Supaya tidak terbentuk tubuhnya itu. Jadi yang hal seperti itu hendaklah dijauhi, jangan sampai membentuk badan. 3 ya, ketika kita memakai baju tidak tipis, tidak transparan kan. Yang kedua, tidak menyerupai non-muslim. Dan tidak ketat. Nah, itu saja kuncinya. Kalau poin-poin ini sudah dapat, silakan menggunakan pakaian apa saja. Warna putih boleh, warna hitam afdol silakan, lebih baik lagi. Karena apa namanya itu menjaga diri dari fitnah. Warna merah silakan. Yang penting warna merahnya tidak hanya
merah polos saja, ada campuran warna yang lain. Seperti itu, Bu. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Oke, Bu. Cekap nampaknya. Sudah pinter-pinter semua. Monggo yang ingin bertanya lagi, silakan. Izin bertanya lagi, bagaimana tata cara melaksanakan sholat taubah dengan sholat tasbih? Kalau sholat sunnah taubat, sengaja saya niat sholat taubat lillahi ta'ala. 2 rakaat lillahi ta'ala. Itu niatnya ketika sholat taubat. Itu niat sholat taubat itu, ataupun pengerjaannya sama dengan kita melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lain. Sholat hajat ataupun sholat mutlak. Itu tidak ada masalah. Namun kalau sholat tasbih, memang ada teknik-teknik yang khusus. Ringkasnya apa? Takbir pertama, Allahu Akbar, Al-Fatihah, kemudian kita baca misalnya Qul Huwallah. Setelah Qul Huwallah, baca Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar, 15 kali. Setelah tasbih. Sebelum ruku, 15 kali. Kemudian ketika ruku, 10 kali. Bangkit dari ruku, 10 kali. Sujud yang pertama, 10 kali. Duduk di antara 2 sujud, 10 kali. Nanti ruku, sujud lagi, 10 kali. Sebelum berdiri, baca lagi. Sebelum berdiri, ya, baca lagi 10 kali. Kemudian baru kita berdiri. Nah, itu diulangi. Ya, itu diulangi sampai berapa? Sampai 4 rakaat. Sholat tasbih 4 rakaat. 2 kalau dibuat malam. Kalau siang langsung 4 rakaat. Langsung. Itu sholat tasbih. Jadi boleh Ibu nanti lihat lagi bagaimana cara pengerjaan sholat tasbih. Nanti bisa dipelajari lagi. Oke, Bu. Ya, ada yang lain kira-kira? Oke, cekap Bu. Monggo yang lain masih ada. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, maka acara akan diakhiri dengan doa. Teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Sudah ya Ustadz ini? Oke Bu ya, sebelum saya doa ya, satu lagi pertanyaan ini dalam apa? Di chat. Pakai baju merah mesti ada coraknya. Pakai baju merah silakan dicampur dengan corak yang lain. Mengapa? Karena supaya menghindari daripada persamaan dengan pakaian non muslim. Karena pakaian-pakaian biksu itu kan warna oranye ataupun merah, itu ada khusus bagi mereka. Di kekhususan itu kadang kita disesuaikan dengan daerahnya. Kalau mungkin di daerah Arab Saudi kita pakai pakaian itu, nggak masalah karena bukan kekhususan satu daerah. Tapi kalau kita pakai di daerah Hong Kong ini pakai baju merah yang seperti itu, nanti dikira kita berjilbab kok tapi pakai baju warna itu. Ini biksu yang model bagaimana nih? Jadi yang seperti itu diusahakan dihindari. Kenapa? Karena daerahnya ada khusus yang mana pakaian itu adalah pakaian untuk ustadz-ustadznya non-muslim. Ya, ustadz-ustadznya orang Buddha. Jadi kita menghindari supaya tidak ada persamaan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang dia nyerupai, mirip-mirip bajunya, maka digolongkan sebagai mereka. Jadi kita hindari.
Kan merah itu banyak, merah maron dan sebagainya. Jadi jenis-jenisnya kalau boleh bercorak lah. Seperti itu ya. Ya, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والممات. Ya Allah, ampunikanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Hayy, ya Qayyum, dalam bulan yang mulia ini ya Allah, bantu kami untuk meningkatkan amal-amal kami ya Allah. Bantu kami ya Allah untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ya Allah, kami orang-orang yang lemah ya Allah. Kami adalah orang-orang yang banyak berbuat kesalahan ya Allah. Baik kadang disengaja maupun tidak disengaja. Namun ya Allah, bantulah kami untuk mendekatkan diri padamu ya Allah. Ya Allah, tidak ada ampunan kecuali ampunan-Mu ya Allah. Tidak ada untuk yang bisa menghapuskan segala bentuk kesalahan-kesalahan kami kecuali Engkau ya Allah. Golongkanlah kami menjadi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Golongkanlah kami menjadi orang-orang yang beriman kepada Engkau dengan sempurna ya Allah. Ya Allah, pelihara diri kami, keluarga kami ya Allah, untuk selalu dekat dengan Engkau ya Allah. Tanamkanlah dalam qalbu kami ya Allah nama-Mu ya Allah. Jadikan kelezatan-kelezatan kami, hobi-hobi kami Allah beribadah kepada Engkau ya Allah. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Hayy, ya Qayyum. Berkailah umur kami ya Allah. Berkailah harta kami ya Allah. Berkailah keluarga kami ya Allah. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Hayy, ya Qayyum. Selesaikanlah masalah-masalah kami ya Allah. Angkatlah penyakit-penyakit kami ya Allah. Tunaikanlah ya Allah. Bantulah kami untuk menunaikan hajat-hajat kami ya Allah. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Hayy, ya Qayyum. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Teman-teman kami ya Allah. Saudara-saudara kami ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit mereka ya Allah. Dengan izin-Mu ya Allah. Dengan berkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Demikian ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita. Nah, jika mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini efek karena Monggo Bu Sofi doa kafaratul majelis, tutup majelis. tapi alhamdulillah sekarang kita menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin.